Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Muhammad Haris Maulidi Abdullah dari kelas K421 MR. Di sini saya akan presentasi dengan kelompok saya yaitu Budi Setiawan. Kami berkelompok 2 orang. Jadi langsung saja kami akan membaca presentasinya, yaitu yang akan dibacakan pertama oleh saya. Baik. Pengukuran produktivitas secara industri secara umum dan manfaatnya. Nah, daftar isinya yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua tinjauan teori, terus dari tinjauan teori itu ada 4, konsep produktivitas, yang kedua metode pengukuran produktivitas, yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas, yang keempat manfaat utama dari pengukuran produktivitas dalam konteks industri. Yang pertama, pendahuluan. Pengukuran produktivitas merupakan topik yang sangat penting dalam konteks industri modern. Industri-industri di seluruh dunia terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produksinya guna tetap bersaing di pasar global yang semakin kompetitif. Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam tentang konsep produktivitas secara metode yang efektif untuk mengukurnya menjadi hal yang sangat krusial. Industri-industri di seluruh dunia terus berupaya meningkatkan efisiensi produksi mereka. Hal ini tidak hanya untuk mencapai keuntungan yang lebih besar, tetapi juga untuk memenuhi tuntutan pasar yang semakin kompleks dan dinamis. Pengukuran produktivitas memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi kinerja mereka secara objektif dan mengidentifikasi area-area ini di mana peningkatan dapat dilakukan. Dengan demikian, pengukuran produktivitas merupakan salah satu alat yang paling penting dan manajemen operasional dan strategi suatu perusahaan. Relevansi pengukuran produktivitas dalam konteks ekonomi global. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, produktivitas menjadi kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif. Negara-negara yang mampu meningkatkan produktivitasnya cenderung lebih unggul dalam pasar internasionalnya. Oleh karena itu, pengukuran produktivitas tidak hanya relevan dalam skala perusahaan, tetapi juga dalam skala ekonomi nasional. Peningkatan produktivitas ini juga dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Nah, yang kedua yaitu tinjauan teori. Konsep produktivitas di sini terbagi menjadi 2. Produktivitas merupakan hubungan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan dalam proses produksi. Ini mencakup efisiensi penggunaan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. Yang kedua yaitu konsep produktivitas. Dapat didefinisikan dalam berbagai konteks termasuk produktivitas tenaga kerja, produktivitas modal, dan produktivitas total faktor. Selanjutnya yaitu metode pengukuran produktivitas. Pengukuran produktivitas dapat dilakukan dengan berbagai metode termasuk metode berbasis input, metode berbasis output, dan metode berbasis input-output. Metode berbasis input mengukur produktivitas dengan membandingkannya jumlah input yang digunakan dengan jumlah output yang dihasilkan. Metode berbasis output membandingkan jumlah output yang dihasilkan dengan berbagai faktor input yang digunakan. Metode berbasis input-output mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang produktivitas. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya atau kelompok saya yaitu Budi Setiawan. Kepada Budi, saya persilakan. Baik, terima kasih Saudara Faris. Selanjutnya saya akan melanjutkan paparan oleh saya Budi Setiawan. Indikator produktivitas. Terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur produktivitas, termasuk produktivitas per jam kerja, produktivitas per unit tenaga kerja, dan produktivitas per unit modal. Indikator-indikator ini memberikan gambaran tentang efisiensi
produksi dan kontribusi sumber daya terhadap output yang dihasilkan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. Produktivitas dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk teknologi, tenaga kerja, manajemen, dan lingkungan kerja. Kemajuan teknologi seringkali meningkatkan produktivitas. Dengan memperkenalkan proses produksi yang lebih efisien dan inovatif, tenaga kerja yang terlatih dan terampil juga berperan penting dalam meningkatkan produktivitas. Begitu juga dengan manajemen yang efektif dalam mengelola sumber daya. Metode pengukuran produktivitas adalah pendekatan atau teknik yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dalam mengubah input menjadi output dalam proses produksi. Metode pengukuran produktivitas yang umum digunakan, yang pertama itu metode berbasis input, yang kedua metode berbasis output, yang ketiga metode berbasis input output, yang keempat metode indeks dan produktivitas, yang kelima metode studi waktu dan gerak metode, yang terakhir itu adalah metode peta kembali. Faktor utama yang mempengaruhi produktivitas. Yang pertama ada teknologi, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga manajemen, yang keempat sumber daya alam dan bahan baku, yang kelima lingkungan kerja, yang keenam kebijakan pemerintah, yang ketujuh pasar dan pesaing. Selanjutnya, manfaat utama dari pengukuran produktivitas dalam konteks industri. Industri potensi efisiensi. Pengukuran produktivitas membantu industri dalam mengidentifikasi area-area di mana efisiensi dapat ditingkatkan dengan mengetahui bagaimana sumber daya digunakan dan output yang dihasilkan. Perencanaan yang lebih baik. Informasi yang diperoleh dari pengukuran produktivitas memungkinkan perencanaan produktivitas yang lebih baik. Dengan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tingkat produktivitas yang dapat dicapai. Evaluasi kinerja. Produktivitas merupakan indikator kinerja yang penting bagi suatu industri. Dengan mengukur produktivitas secara teratur, perusahaan dapat mengevaluasi kemajuan mereka dari waktu ke waktu dan mengidentifikasi area di mana peningkatan dapat dilakukan. Peningkatan daya saing. Perusahaan yang mampu meningkatkan produktivitasnya cenderung lebih kompetitif di pasar. Dengan meningkatkan efisiensi produksi, perusahaan dapat menawarkan produk dengan harga yang lebih kompetitif atau meningkatkan margin keuntungan mereka. Peningkatan kualitas hidup pekerja. Dengan meningkatkan produktivitas, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih stabil dan berkembang. Peningkatan inovasi dan pengembangan. Melalui pengukuran produktivitas, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang untuk inovasi dan pengembangan produk dan atau proses. Perusahaan dapat mencari cara-cara baru untuk meningkatkan efisiensi dan menciptakan nilai-nilai tambah bagi pelanggan. Selanjutnya ke kesimpulan. Sebelum kita kepada kesimpulan, ada 3 pertanyaan yang sudah dirangkum oleh peserta-peserta. Yang pertama itu saya akan coba menjawab apa saja metode pengukuran produktivitas yang efektif dan dapat diterapkan pada berbagai jenis pekerjaan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama itu metode pengukuran produktivitas. Banyak metode pengukuran yang efektif dan dapat diterapkan pada beberapa jenis pekerjaan. Beberapa contohnya di sini saya akan mengambil
eh, kasusnya itu tentang output per jam, mengukur jumlah unit produk yang dihasilkan per jam kerja. Yang pertama itu ada kita harus menentukan outputnya. Yang kedua itu ada rasio input output, dimana di sini untuk membandingkan jumlah input seperti tenaga kerja, bahan baku dengan output seperti produk yang dihasilkan. Kita juga bisa menggunakan survei waktu kerja, yaitu mencatat efektivitas karyawan dan beberapa lama waktu yang dihabiskan untuk setiap aktivitas. Yang terakhir itu adalah Key Performance Indicator atau KPI, yaitu dengan menetapkan target dan pengukuran kinerja yang berdasarkan indikator kunci. Pemilihan metode yang tepat itu tergantung pada jenis pekerjaan dan tujuan pengukuran. Begitu. Selanjutnya pertanyaan, apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengukur produktivitas dan bagaimana cara mengatasinya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya akan coba menjawab. Yang pertama itu kita menggunakan data pengukuran produktivitas. Bagaimana kita mendapatkan data pengukuran produktivitas itu? Data pengukuran produktivitas itu gunanya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan dengan beberapa cara. Yang pertama itu mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Data dapat menunjukkan di mana proses atau karyawan kurang efisien. Yang kedua itu membuat target yang realistis. Data histori dapat digunakan untuk menetapkan target kinerja dan yang realistis bagi karyawan. Yang keempat itu kita bisa memberikan penghargaan dan pelatihan. Data dapat membantu dalam memberikan penghargaan kepada karyawan yang berkinerja tinggi dan mengidentifikasi karyawan yang membutuhkan pelatihan. Yang terakhir itu kita bisa membuat keputusan strategi. Data dapat membantu dan membuat keputusan strategi tentang alokasi sumber daya pengembangan produk dan ekspansi bisnis. Gitu. Oke, untuk pertanyaan terakhir itu bagaimana cara tantangan apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengukur produktivitas dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Akan coba saya jawab ya. Yang pertama, tantangan pengukuran produktivitas antara lain itu yang pertama, kita dapat memilih matriks yang tepat. Bagaimana kita dapat memilih matriks yang tepat? Yaitu harus sesuai dengan jenis pekerjaan dan tujuan pengukuran itu. Terus juga kita harus memastikan data yang akurat. Data yang tidak akurat dapat menyebabkan hasil pengukuran yang menyesatkan. Jadi
usahakan kita mempunyai data yang konkret atau yang asli gitu. Terus juga kita dapat memanfaatkan data dengan efektif. Data yang dikumpulkan kemudian itu harus dianalisis dan digunakan untuk membuat keputusan yang tepat. Mengatasi tantangan ini membutuhkan komitmen dan manajemen dan karyawan untuk meningkatkan produktivitasnya gitu. Mungkin segitu saja untuk sesi pertanyaan. Mungkin itu saja. Saya akan membacakan kesimpulan. Baik, kembali lagi kepada kesimpulan pada materi kita hari ini. Pentingnya pengukuran produktivitas. Produktivitas memainkan peran kunci dalam menentukan kesehatan dan keberlangsungan suatu industri. Dengan memahami dan mengukur produktivitas dengan tepat, perusahaan dapat mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka. Yang kedua itu metode pengukuran produktivitas. Terdapat berbagai metode yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas, mulai dari metode berbasis input-output hingga metode berbasis input-output. Pemilihan metode yang tepat tergantung pada tujuan pengukuran dan sumber daya yang tersedia. Faktor yang mempengaruhi produktivitas itu dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk teknologi, tenaga kerja, manajemen, dan lingkungan kerja. Memahami faktor-faktor ini, kita dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi area-area kunci yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan produktivitas mereka. Selanjutnya mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika kurang sempurna untuk presentasi kali ini. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.